Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Sortunisa dengan NIM 102052430007 dari kelas TI 0703. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah penelitian operasional 1, yaitu mengenai metode Big M. Nah, di metode Big M ini, itu tidak jauh dengan materi minggu lalu yang mengenai enumerasi basis dan juga simpleks. Di sini ada sebuah kasus yaitu rancangan masalah terapi radiasi. Nah, di sini ada, nah di sini ada soal cerita, yaitu seorang pasien yang bernama Mary menderita kanker kandung kemih stadium lanjut, yang dia akan melakukan terapi radiasi yang dilakukan dengan sinar radiasi eksternal yang akan mengenai beberapa area tubuh. Nah, tapi tujuannya itu untuk menyalurkan radiasi yang cukup tinggi untuk membunuh sel kanker, tetapi tidak berlebihan pada jaringan sehat lainnya. Nah, di sini ada tabel. Ini adalah tabel area tubuh yang menerima radiasi. Kemudian ini adalah presentasi rata-rata radiasi dari setiap beam yang diserap oleh tiap area. Kemudian di sini ada target dosis tiap area. Kita buat menjadi model matematisnya. Kita tentukan X1, X2-nya. X1 itu dosis radiasi yang masuk dari beam 1 dalam satuan kilohertz. Kemudian X2 juga begitu. Radiasi yang masuk dari BIM 2 dalam satuan kilohertz. Nah, kita tentukan Z-nya. Z-nya itu tujuannya meminimalkan Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Dengan pembatasnya ada 4. Nah, tujuan itu dapat dari mana? Dari tabel ini. Ini sebagai tujuannya, sebagai Z-nya. Kemudian sisanya ini sebagai pembatasnya. 0,3 X1 plus 0,1 X2 sama dengan 6, dan seterusnya. Dan tidak lupa ditulis X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, tadi kan bentuk pertidaksamaan. Kita ubah jadi bentuk standar, yaitu bentuk persamaan. Yang tadinya tandanya kurang dari akan berubah menjadi sama dengan. Kemudian yang lebih dari juga akan berubah menjadi sama dengan. Tadi pembatas 2, kenapa tidak ubah? Karena dia udah sama dengan, sudah persamaan. Kemudian ini Z-nya sama dengan 0,41 plus 0,5 X2, 0 X3, dan 0 X4. Nah, kita kan juga harus menentukan variabel basis dan basisnya. Variabel basisnya itu eh, yang memiliki nilai 1 di salah satu pembatas, tapi tidak tapi memiliki nilai 0 di pembatas lainnya. Kalau variabel non basisnya itu berarti X1 sama X2. Berarti variabel basisnya yang kecuali X1 sama X2. Nah, kita ubah jadi 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus 3. Kenapa kita ubah menjadi plus 3? Nah, di sini. Ini kan kurang dari sama dengan, jadi kita tambahin variabel slack X3 ini sebagai variabel slack. Begitu juga X4. Tapi X4 ini tandanya tuh menjadi minus karena dia sebenarnya tuh tandanya lebih dari sama dengan, kan kita tujuannya adalah meminimalkan. Setelah kita bentuk standar, kita ubah lagi menjadi bentuk kanonik. Nah, tadi kan X pembatas 2 itu dan pembatas 3 itu belum punya variabel basis, belum punya variabel basis. Jadi kita tambahkan menggunakan namanya variabel semula. Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4 plus MX5 plus MX6. M ini adalah variabel semula. Jadi ini sudah punya variabel basis, tidak usah ditambahkan, yang ditambahkan cuma X5 ini dan X6. Gitu. Tidak lupa kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Nah, udah kan? Nah, kita sekarang ubah jadi bentuk simplex seperti materi minggu lalu. Jadi, kita isi dulu tabel-tabel ini. Tabel yang C ini, nilai C ini didapat dari mana? Didapat dari Z. Nilai Z sama dengan itu. Ini 0,4, 0,5 sekian ini ditaruh di sini. Kemudian,
yang variabel basis. Nah, kita tadi kan udah menentukan basis dan non basis. Yang basis itu saat X1, X2, dan yang lainnya non basis. Jadi yang jadi non basisnya itu X3, X5, dan X6. Kemudian CB ini mengikuti nilainya, nilai Z-nya ini. Nah, konstantanya ini yang sama dengan ini. Ini jadi nilai konstanta. Sudah. Habis itu pembatas-pembatas tadi kita masukkan di sini. Di X1 tuh punya 0,3, 0,5, 0,6. Nah, kita masukkan di tabel ini. Begitu juga S2, S3, dan seterusnya. Sudah, kita isi tabelnya. Kemudian kita cari baris C-nya. Cara cari baris C itu, caranya adalah C ini 0,4 dikurangi CB dikali sama X1. Cari, kali itu cari eh, baris C, X1. Untuk X2 juga seperti itu. Jadi 0,5 dikurangi 0 mm ini dikali dengan 0,1 dikali dengan 0,1, 0,5, 0,4. Nah, nanti akan menemukan hasil seperti ini. Udah kan ya baris C-nya. Sekarang kalau cari Z-nya gimana? Cari Z itu konstanta dikali dengan CB. 0,6 M. Jadi Z-nya bakal jadi 12 M. 0 kali 7, 0. 6 kali M, 6 M. Ditambah 6 kali M. Berarti 12 M. Itu Z-nya. Udah ini udah ketemu nih semua. Terus itu lanjut apa? Kita cari variabel enter sama variabel default. Jadi cara cari variabel enter itu eh, kita kan tujuannya adalah meminimalkan. Nah, kita cari yang paling kecil dari base C ini. Ternyata yang paling kecil itu ini 0,4 dikurangi 1,1 M. Gimana cara cari kita tahu ini paling kecil? Tinggal masukin aja nilai sembarang di M. Misal mau M-nya itu diganti 1000, 100, 1. Terus yang paling kecil itu ini. Oke. Dan ini jadi variabel enter. Udah ketemu variabel enter, kita sekarang jadi cari yang living. Cara cari yang living itu, kita harus tentuin rasionya dulu. Nah, cara cari rasio itu konstanta dibagi dengan yang jadi enter ini. Jadi 7 dibagi 0,3, 6 dibagi 0,3, dan 6 dibagi 0,6. Kita cari nilai positif paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu 6 dibagi 0,6. Itu sama dengan 10, itu paling kecil. Maka dari itu dia jadi variable living. Nah, kita ketemu nih pivotnya kan ya di titik ini. Nah, pivotnya yang ini 0,6 ini kita harus jadikan satu utama. Kalau jadi satu utama pasti kita harus OBE tersebut, OBE terlebih dahulu. Kalau ini jadi nilai angka satu, berarti atasnya harus 000. Nah, nanti kalau kita OBE, kita akan menemukan rumus kan. Rumus baris satu, baris 2, dan baris 3. Jadi akan seperti ini. Nah, ini jadi satu, jadi 000 kan. Nah, kemudian untuk mengisi X1, X2, X3, dan sekian ini, itu menggunakan rumus dari OBE ya, dari rumus baris satu, baris 2, baris 3. Nah, kita substitusi, kita akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, tadi kan kita X1-nya yang jadi pivot. Nah, jadi X1 ini kita utar sini. Jadi X3, X5, dan X1. Udah kan? Nah, kita ulang lagi, caranya sama. Kita cari baris C, kita cari nilai Z, kita cari enter, kita cari lift, kita tentukan enter, kita tentukan living. Cari baris C sama 0,4 dikurangi CB dikali dengan kolomnya ini, nilai kolom-kolom masing-masing. Kemudian kalau cari Z itu adalah konstanta dikali dengan eh, kita cari enter dulu. Nah, cari enter kita lihat dari yang memiliki baris C nilai paling minimal. Tadi di sini ini kan masih nilai negatif ya, kan belum optimal tadi. Nah, ini maaf, di sini kan belum optimal. Nah, makanya kita pakai iterasi dua. Udah ini jadi enter, enter udah ketemu, kita cari living, living cari rasio dulu. Rasionya itu dari konstanta dibagi dengan yang jadi enter, dan terus kemudian living didapat dari nilai positif paling kecil, ternyata paling kecilnya itu satu di sini, maka dia jadi living. Kemudian kita perhatikan lagi baris C ini, ternyata dia belum optimal karena dia masih punya nilai negatif. Kita kan harus mempositifkan semua. Ini sudah positif, tapi ini masih negatif. Kita iterasi lagi, iterasi ketiga.
Nah, tadi kan yang jadi pivot kan yang baris ini kan, ini jadi satu utama, ini harus kita nolkan, kita OBE kan, nanti ketemu rumus baris satu, baris dua, baris tiga. Nah, rumus tersebut kita gunakan untuk mengisi nilai x ini, nilai x1 sampai 6 ini. Sudah, kemudian, nah, tadi kita pakai x4 kan, x4 kita pindah di sini. Jadi x3, x4, x1. Udah nih ketemu, kita cari baris C, kita cari Z-nya, dan ternyata di baris C ini udah pada positif semua ini. Ya kan, udah pada positif, kita dapat menyimpulkan di sini, kita ketemu lah. Nilai X1, X2. X1-nya itu 12, X2 kan nggak ada, berarti nilainya 0, kemudian Z-nya 4,8. Jadi kesimpulannya adalah dosis pada BIM 1 adalah 12 kilorat dan dosis pada BIM 2 adalah 2 kilorat. Jadi, dosis masuk yang diserap oleh anatomi yang sehat itu sebesar 4,8 kilorat. Jadi, itu adalah solusi optimalnya. Solusi optimal didapat kalau nilainya ini sudah positif semua. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.